Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu tentang pesan kesalahan. Pertama-tama, mari kita cari tahu apa dulu itu pesan kesalahan. Pesan kesalahan adalah pesan visual yang menjelaskan kegagalan dalam aplikasi atau perangkat komputer. Biasanya sebuah pesan akan memberikan informasi yang memadai kepada pengguna untuk menentukan cara mengatasi masalah. Terus, apa pentingnya pesan kesalahan? Pentingnya pesan kesalahan adalah untuk memberitahu user bahwa baru saja terjadi sebuah kesalahan atau untuk menghindari user melakukan kesalahan yang lebih jauh, beserta memberikan informasi untuk user dalam mengatasi masalahnya. Hal apa saja yang harus diperhatikan ketika membuat pesan kesalahan? Yang pertama, yaitu pesan kesalahan harus jelas. Kedua, menulis pesan kesalahan harus ringkas tapi tepat. Yang ketiga, jangan salahkan pengguna. Yang keempat, beri pengguna solusi. Yang kelima, menggunakan format yang tepat untuk pesan kesalahan. Yang keenam, batasi jumlah pesan kesalahan yang dilihat pengguna. Yang pertama, mari kita bahas dulu yang tentang pesan kesalahan harus jelas. Dalam hal menulis pesan kesalahan, kejelasan adalah prioritas utama Anda. Anda perlu menjelaskan apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan apa yang dapat dilakukan pengguna tentang hal itu. Pesan harus ditulis dalam bentuk bahasa yang sederhana, sehingga pengguna target dapat dengan mudah memahami masalahnya dan solusinya. Ini adalah contoh pesan kesalahan yang harus dihindari, yaitu hindari pesan kesalahan yang abstrak, karena pengguna tidak mengetahui dengan jelas maksud dari pesan kesalahan tersebut. Kemudian singkirkan persyaratan teknis yang tidak dimengerti oleh para pengguna. Karena pengguna ketika melihat persyaratan teknis itu juga tidak akan memahaminya dengan mudah. Yang kedua yaitu penulisan pesan kesalahan harus ringkas tapi tepat. Orang jarang membaca halaman kata demi kata. Sebaliknya mereka memindai halaman, memilih kalimat individual. Semakin banyak teks pada halaman, semakin sulit teks untuk dipindai, dan semakin banyak kemungkinan pengguna tidak akan membaca teks sama sekali. Contohnya bisa dilihat seperti di bawah, banyaknya kata-kata sehingga membuat para user malas untuk membacanya, sehingga pesan kesalahan pun tidak akan tersampaikan. Yang selanjutnya yaitu jangan salahkan pengguna. Nada dan bahasa manusia memainkan dampak luar biasa pada bagaimana pengguna memahami pesan. Gunakan nada yang tepat untuk membantu pengguna berhubungan lebih baik dengan situasi dengan kesalahan dan membantu mereka memahaminya. Hal yang diperhatikan dalam hal ini adalah hindari ungkapan seperti Anda melakukannya, tindakan Anda disebabkan, atau tindakan Anda ilegal. Yang kedua yaitu hindari penggunaan teks huruf besar atau tanda seru dalam pesan, karena itu akan membuat user tidak nyaman dengan hal itu. Yang keempat yaitu berikan pengguna solusi. Pesan kesalahan yang efektif tidak hanya memberikan tahu pengguna bahwa masalah terjadi dan menjelaskan mengapa itu terjadi, tapi juga menyediakan langkah selanjutnya bagi pengguna sehingga mereka dapat memperbaiki masalah tersebut. Langkah selanjutnya dapat berupa tindakan yang relevan secara kontekstual. Ini di bawah adalah contoh pesan kesalahan yang buruk karena tidak memberikan solusi kepada pengguna dan tidak menjelaskan kenapa email itu tidak bisa dikirim. Selanjutnya yaitu menggunakan format yang tepat untuk pesan kesalahan. Pesan kesalahan biasanya disajikan dengan menggunakan kotak dialog modal overlay yang mencegah pengguna berinteraksi dengan konten yang mendasarinya. Menempatkan pesan kesalahan di kotak dialog modal memiliki manfaat utama, yaitu mendapatkan 100% perhatian pengguna. Namun ini dengan cepat menjadi kelemahan jika perhatian itu tidak diperlukan. Dalam banyak kasus, dimungkinkan untuk menampilkan pesan kesalahan menggunakan pola alternatif seperti inline atau sebagai pesan status. Contohnya seperti yang bisa dilihat di bawah ini. Kemudian, batasi jumlah pesan kesalahan yang dilihat oleh pengguna. Pesan kesalahan yang sering ditampilkan adalah tanda pesan kesalahan yang buruk. Pesan kesalahan mengganggu pengalaman pengguna dan menciptakan gesekan. Dengan demikian, mereka hanya boleh digunakan dalam situasi penting seperti tindakan destruktif seperti penghapusan. Jarangnya peringatan membantu memastikan bahwa orang menganggapnya serius.
Ketika banyaknya pesan kesalahan yang kita berikan di aplikasi yang kita buat, itu membuat user mengira bahwa program kita ini mempunyai banyak kekurangan atau kesalahan. Padahal bisa jadi kesalahan-kesalahan tersebut bukan terjadi di programnya, malahan pada usernya sendiri. Namun karena banyaknya pesan kesalahan yang ditampilkan, user pun seperti mengira yang salah itu adalah dari sisi aplikasinya, sehingga batasi jumlah pesan kesalahan yang dilihat oleh user. Kalau bisa aplikasi itu menyelesaikan kesalahan tersebut secara otomatis. Kemudian kita akan lanjut kepada contoh kasus. Contoh kasus yaitu pada saat user berinteraksi dengan komputer untuk memasukkan data, ada pesan kesalahan yang muncul jika user salah dalam pengisian data tersebut. Sebagai perancang interaksi yang baik format fisik, huruf, letak penempatan pesan, warna, apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat pesan kesalahan yang baik, dan apa saja solusinya. Kemudian untuk penyelesaian dari contoh kasus tersebut adalah seperti ini. Berdasarkan contoh kasus tersebut, penempatan pesan kesalahan yang tepat adalah inline dengan form inputnya. Agar user langsung mengetahui tempat kesalahannya dengan cepat. Pesan kesalahan tersebut juga harus menjelaskan penyebab terjadi kesalahan tersebut agar user dapat memperbaikinya dengan cepat. Seperti yang bisa dilihat pada contoh di samping, ada sebuah form. Mana form ini terdapat kesalahan yang mana si user emailnya tidak menggunakan tanda @ dan itu di pesan kesalahannya pun dijelaskan. Kemudian pada input nomor telepon itu user mengisikan selain dari nomor, dan pesan kesalahannya juga menjelaskan hanya boleh menginputkan nomor dan birthday dan tanggal lahir. Di form input tanggal lahir formatnya harus mengikuti hari, bulan, dan tahun. Jika tersebut tuh nggak bisa. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.